Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa kami dalam sorga, betapa kami bersyukur untuk hari ini, hari baru yang Tuhan beri bagi kami, memasuki perjalanan di sepanjang bulan April 2020. Kami percaya tangan kasih-Mu menyertai kami. Melalui firman Tuhan yang sebentar kami sama-sama dengar, Engkau berbicara kepada kami, menguatkan kami, menghibur kami, dan menjaga serta melindungi kami sekalian. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, demi Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan siap menyambut firman Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berada di minggu sengsara. Dan saat ini kita berada di Minggu Palem, di mana Kristus memasuki kota Yerusalem. Dan hari ini tema yang diambil di GKRI Karmel adalah tema yang penting, yaitu satu tema tentang identitas ilahi. Secara khusus hari ini kita akan mengupas satu tema yang lebih khusus, yaitu identitas anak-anak Allah. Identitas anak-anak Allah terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ini dimulai dengan Yohanes 1 ayat 1 yang menjadi satu dasar yang kuat bagi iman kekristenan kita, yaitu pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia. Kata menjadi menggambarkan tentang satu penjelmaan inkarnasi logos, di mana firman Tuhan itu kemudian menjadi daging atau menjadi manusia yang kita kenal sebagai Yesus Kristus Tuhan kita. Ini menjadi sangat penting dan sangat mendasar, karena jikalau kita membangun kehidupan tanpa dasar yang kuat, maka bangunan dari kehidupan itu mudah sekali menjadi rapuh dan roboh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita disebut menjadi anak-anak Allah? Untuk menjadi anak-anak Allah, ada beberapa hal yang menjadi syarat yang utama, yaitu kita harus percaya kepada namanya, percaya kepada Yesus Kristus. Dikatakan pada ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya. Kata menerimanya ini menggunakan satu kata dari bahasa Yunani, yaitu lambano. Lambano berarti menerima dengan sepenuhnya. Lambano juga berarti meraih, mengambilnya dengan sadar. Lambano berarti bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Lambano juga berarti ketika kita berada dalam situasi hidup yang penuh kegelapan, kita bergerak meninggalkan yang gelap itu menuju kepada terang yang sesungguhnya, itu Yesus Kristus. Menerima Yesus Kristus merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, hari-hari ini kita menyadari bahwa kita mengalami ujian yang tidak ringan. Kita mengalami ujian, apakah kita pendeta, apakah kita gembala, apakah kita majelis, apakah kita warga gereja, siapa saja di luar kita pun juga mengalami hal yang sama. Ini akan mempengaruhi eksistensi dari identitas ilahi kita. Jikalau saya dan saudara menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, kita tidak memiliki bangunan yang kuat, oleh karena kita dibangun atas dasar yang teguh dari Injil Yohanes pasal 1 ini, maka saya percaya bahwa menghadapi situasi yang sekarang terjadi, kita seringkali dipengaruhi dengan rasa takut, dengan rasa khawatir,
Dan semua yang kita lihat itu mencurigai kita, karena kita berpikir orang-orang yang ada di sekitar kita sedang terkena wabah. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti di dalam Yohanes pasal 3, di sana Yohanes menggambarkan dengan jelas betapa hubungan menjadi anak-anak Allah harus dimulai dan dibangun karena setiap orang mengalami kelahiran baru. Mengalami kelahiran baru berarti dia terima Tuhan Yesus, bukan diperanakan oleh darah dan daging secara jasmani, tetapi diperanakan oleh roh itu sendiri. Nah, ini yang menjadi kekuatan, ini yang menjadi sebuah gambaran kekristenan kita, bahwa kita bersama-sama menyadari identitas ilahi menjadi sangat penting. Pada waktu saya dan saudara diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, kita sedang diberi satu identitas yang baik, identitas sebagai warga negara kerajaan Allah, tetapi sekaligus juga menjadi anak-anak dari Bapa kita sendiri. Nah, mengapa kita harus menjadi anak? Karena ini bukan sekedar sebuah pengakuan iman, tapi merupakan sebuah relasi. Kita punya Allah adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari demi hari terus berlangsung, pergumulan demi pergumulan terus terjadi. Pada waktu kita berada di tanggal 1 Januari 2020, kita semua punya pengharapan yang besar. Kita semua punya mimpi yang besar tentang perjalanan tahun 2020. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Kita semua dikagetkan dengan COVID-19. Kita mendadak menjadi tidak siap menghadapi segala sesuatu yang seakan-akan datang sudah sampai di depan pintu rumah kita. Dan kita harus menjaga diri kita sedemikian rupa. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk tetap percaya bahwa menjadi anak-anak Allah, di mana kita sekalian memiliki satu identitas ilahi, kita punya Bapa. Dan pada saat yang bersamaan kita semua sadar ada banyak orang berusaha menjadi seperti ini, menjadi seperti itu, menjadi seperti yang mungkin seorang tokoh, mungkin seorang public figure, mungkin menjadi seorang yang terkenal untuk memperoleh sebuah identitas. Tetapi pada waktu saya dan saudara seakan-akan kita diadopsi oleh Allah menjadi anak-anak Allah setelah bangsa Israel yang dipilih itu, maka saya dan saudara memiliki satu identitas yang jelas. Nah, kita hidup dengan identitas ini. Di saat kita sedang berjalan di tengah-tengah situasi, di kanan kiri ada 1.000 orang yang rebah, di satu bagian ada 10.000 orang rebah, maka sebagai anak-anak Allah, Bapa memberikan kepada kita kekuatan yang besar, kekuatan untuk terus bertahan di dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Kita ingat bagaimana ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, semua orang menggelar pakaian-pakaiannya dan mengangkat daun palem dan berkata, Hosana, Hosana kepada Yesus Kristus. Tetapi Yesus tidak begitu bersuka cita. Yesus begitu sedih ketika memasuki kota Yerusalem. Kenapa demikian? Karena Yesus tahu bahwa kehidupannya tidak akan lama lagi. Nanti ketika Yesus masuk ke Yerusalem dalam hitungan beberapa hari kemudian, maka Yesus melakukan perjamuan terakhir dengan para murid. Nah, pada waktu itu kemudian diikuti dengan adanya penyangkalan, pengkhianatan dari Yudas, muridnya Yesus sendiri. Dan Yesus kemudian berdoa di Taman Getsemani. Pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, datanglah para penjaga yang menggunakan senjata lengkap bersama dengan para pimpinan agama lalu menangkap Yesus. Bahwa membangun ibadah keluarga harus menjadi kehidupan keseharian dari kita. Karena dengan demikian gereja akan menjadi kuat ketika setiap orang percaya mempengaruhi rumah tangganya. Dan rumah tangga yang terdiri dari anggota keluarga yang percaya sungguh kepada Yesus Kristus, memiliki identitas sebagai anak-anak Allah, maka keluarga menjadi unit demi unit, gereja-gereja kecil yang terhimpun dalam satu gereja di gedung, dan itu disebut sebagai gereja
yang universal, ibu bapak sekalian, gereja menjadi kuat dan mampu bersaksi di tengah dunia ini. Pertanyaannya adalah mengapa hari-hari ini gereja seakan kehilangan kuasa kesaksian? Gereja hanya sibuk membangun dirinya sendiri. Gereja melupakan tugas mengabarkan Injil. Dan kalau gereja telah lupa atas panggilannya, pada hakikatnya gereja harus memberitakan Injil, maka unit keluarga juga akan menjadi lumpuh. Banyak orang Kristen kehilangan kemampuannya untuk memberikan kesaksian bahwa ia adalah anak-anak Allah. Ini menjadi sangat penting dan sangat fundamental dalam kehidupan kekristenan kita. Pada waktu saya dan saudara ditempatkan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, maka kita tidak ditempatkan di ruang yang hampa. Kita ditaruh di ruang yang nyata, di ruang publik yang beragam-ragam bentuk masyarakatnya. Di sini sebenarnya identitas sebagai anak-anak Allah sangat dibutuhkan. Kita hadir bukan sekedar sebagai roni, sebagai orang Kristen, tetapi kita hadir sebagai anak-anak Tuhan yang ditaruh Tuhan di dunia dan membentuk sebuah gereja yang universal. Maka dengan demikian kita akan melihat kerajaan Allah yang sesungguhnya tidak berada dalam gedung yang sempit. Betapapun gedung itu menjadi luas, tetapi kerajaan Allah yang nyata ketika kita semua setiap hari Minggu berdoa, datanglah kerajaan-Mu, maka kita semua siap. Harus selalu siap ketika kerajaan Allah itu datang. Kita siap untuk menerima Raja kita yang berkerajaan itu. Kita harus siap berada di dalam sistem pemerintahan kerajaan Allah. Dan kita hidup sebagai warga negara kerajaan Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika identitas ilahi ini tidak melekat dalam hidup kita, maka kita sama seperti orang kebanyakan. Kita kehilangan jati diri, kita kehilangan integritas iman kita. Sekalipun kita masih bernafas, detak jantung kita masih terus berlanjut, tapi sesungguhnya kita sudah lumpuh dan tidak mampu berbuat apa-apa. Karena itu hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Mari kita bangun kehidupan kekristenan kita dari dasar yang paling teguh. Kita bahagia ketika firman itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Allah yang kemudian menyapa saya dan saudara, Allah yang kemudian menyelamatkan saya dan saudara, sehingga hidup kita bukan menjadi hidup yang tanpa tujuan, yang tanpa arah, tapi satu kehidupan dengan sebuah identitas yang baru, yaitu anak-anak Allah. Mohon maaf, mungkin ada banyak orang Kristen, beribu-ribu, berjuta-juta orang Kristen aktif di gereja, melayani di gereja. Tetapi pertanyaannya, apakah semuanya itu memiliki identitas ilahi, divine identity? Apakah saya dan saudara mampu menjadi misionaris-misionaris dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini? Sekarang bukan waktunya menjadi orang Kristen hanya pada hari Minggu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini waktunya kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang datang di gereja melayani pada hari Minggu. Ini waktunya kita menyadari siapa kita. Jangan menjadi orang Kristen yang kehilangan identitas. Buat apa saya dan saudara melayani kemana-mana, memberikan persembahan begitu besar kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya kita bukan anak-anak Allah. Sekalipun saya dan saudara setiap hari Minggu kita berdoa, Bapa kami di sorga, tetapi Bapa yang sesungguhnya tidak pernah menyentuh kita sekalian sebagai anak-anaknya, dan tidak tergerak untuk menyambut doa kita.
Karena itu hari-hari ini bukankah kita disadari, sekali lagi kita diingatkan dan disadari betapa membangun iman dimulai dari keluarga kita, membangun iman dimulai dari rumah tangga kita. Pada waktu saya mulai mengenal Yesus Kristus, saya bukan menjadi seorang hamba Tuhan yang tiba-tiba bisa berkhotbah, tetapi saya sadar pelayan-pelayan Tuhan yang membimbing saya mengatakan mulai dari rumah. Saya bisa bekerja di mana-mana juga saya mulai dari rumah. Rumah adalah tempat kita memulai segala-galanya. Tetapi juga ibu bapak sekalian, setiap kali saya pergi pelayanan, kemana saja saya pergi pelayanan, kalau saya kembali ke rumah, saya menyebutkannya saya pergi ke rumah. Rumah adalah tujuan. Rumah adalah tempat membangun iman kita. Ini waktunya. Bagaimana kita sebagai ayah, bagaimana kita sebagai ibu, kita membentuk anak-anak kita, bahwa sikap yang selama ini hanya menyerahkan anak-anak ke gereja dan merasa bahwa gereja yang bertanggung jawab buat kehidupan anak-anak kita, ini waktunya untuk memperbaiki. Karena saya percaya melalui firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita sekalian, bahwa status memiliki identitas ilahi yang dikatakan pada ayat yang ke-13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Menjadi anak-anak Allah adalah satu kehormatan yang terbesar dalam kehidupan ini. Ketika saya dan saudara menjadi anak-anak Allah, kita adalah pewaris dari kerajaan kehidupan itu, dari kerajaan Allah. Ketika saya dan saudara meyakini bahwa kita adalah anak-anak Allah, saudara berbisnis, saudara bilang pada diri saudara bahwa saya adalah anak-anak Allah. Ketika saudara melayani, untuk tidak membawa diri kita seakan-akan yang tahu segala-galanya, kita menempatkan diri sebagai anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah bukan karena kita hanya menuntut warisan dan jaminan perlindungan, tetapi saya dan saudara juga memiliki kewajiban. Menjadi anak-anak Allah dengan kewajiban identitas ilahi. Hal yang pertama, mari kita pengaruhi dunia di sekitar kita dengan identitas ilahi kita. Bahwa kita diberi kuasa bukan untuk menumpuk kekayaan, kita diberi kuasa bukan untuk memamerkan diri kekristenan kita, tetapi untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan ini menjadi sangat penting. Di sepanjang bulan April kita berharap kemenangan demi kemenangan terjadi. Benar, beberapa waktu yang lalu kemungkinan gereja-gereja gedung ada 10.000, ada 100.000, ada 1 juta. Tapi dalam situasi seperti ini, ketika gereja berada di rumah-rumah, dia berada pada posisi yang berjuta-juta gereja di rumah. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjalankan kewajiban sebagai anak, taat kepada Bapa. Sebagai anak, mengerti hati daripada sang Bapa. Ini menjadi hal yang sangat-sangat penting. Karena ketika semua menyadari bahwa kita adalah anak yang mengerti hati Bapa dan taat kepada Bapa, saya dan saudara harus menjalankan tugas yang terpenting. Bapa taruh saya dan saudara di tengah dunia ini untuk menghadirkan kehadiran Bapa yang mungkin hilang di banyak keluarga. Coba ibu bapak dan saudara-saudara renungkan pada hari ini. Adakah kita merindukan kehadiran Bapa? Peran Bapa dari suami, peran Bapa dari ayah, peran Bapa dari mungkin ibu yang harus memimpin keluarganya. Kita harus mengaku dengan jujur bahwa peran kebapaan seringkali hilang. Ada banyak pemimpin, tapi mungkin hanya ada 1 dan 2 yang menampilkan sisi kebapaan.
Dan karena itu saya dan saudara pada hari-hari ini membutuhkan Bapa. Kasih Bapa yang amat besar buat kita. Kasih Bapa yang peduli kepada saya dan saudara. Kasih Bapa seperti dalam kisah Lukas pasal 15, yang setiap hari menantikan kedatangan anak bungsunya. Ketika dia melihat anak bungsunya kembali, hatinya tidak tahan. Dia berlari-lari mendapatkan anak yang terhilang ini. Dia mendekapnya, dia penuh sukacita. Dan dia memerintahkan kepada para pegawainya untuk membuat pesta yang besar dan mengenakan jubah dan cincin kepada anak yang hilang ini, sebagai sebuah tanda penerimaan. Dalam situasi seperti ini, hadirkan Bapa di sorga dalam kehidupan keluarga kita. Kalau selama ini kita melayani, seringkali kita hanya memikirkan melayani yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Tapi pada waktu yang bersamaan kita melayani yang terbaik, yang terbaik, kadang kita juga merindukan kehadiran Bapa dalam kehidupan kita. Pada waktu saya dan saudara menjadi anak-anak Allah, kita tidak akan melupakan tugas dan kewajiban kita untuk memuliakan Bapa. Di dalam khotbah Yesus yang dikenal dengan khotbah di bukit dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7, Yesus dengan tegas mengatakan, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Dan kalau setiap orang memerankan tugasnya dengan benar, maka Bapa di sorga akan dipermuliakan. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16 menegaskan hal itu. Ibu bapak sekalian, kita terus berdoa, kita terus berjuang, dan kita tidak ingin kalah. Apapun yang terjadi pada saat-saat ini, sekalipun kita seringkali menjadi sangat pesimis melihat hari-hari yang kita jalani. Saya sudah berjumpa dengan beberapa orang dari hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Sementara situasi mengkarantina diri dalam rumah baru berjalan beberapa minggu, ada banyak orang yang berkata kepada saya, Pak Gembala, sampai hari ini saya belum makan. Hati saya sedih. Dan karena itu saya selalu berdoa di rumah, Bapa hadir bagi kita sekalian. Kita perlu sekali lagi menyadari sesungguhnya identitas kita ini seperti apa. Tidak ada satu bangsa di dunia hari ini yang bisa berdiri dengan rasa bangga dan menepuk diri, menepuk dada, dan berkata, kami adalah bangsa yang terhebat dalam dunia. Tidak ada. Seluruh benua mengalami sebaran dari COVID-19. Bahkan presiden dari Italia, negara besar yang dikatakan memiliki rumah sakit terbaik di dunia, begitu menjadi putus asa dan berkata, rumah sakit kami tidak lagi bisa menerima pasien. Kita tidak tahu berapa lama umur kita, tapi yang kita mau pertahankan pada hari ini adalah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita hidup sebagai anak-anak Allah. Mari kita pertahankan identitas kita sebagai bagian dari kerajaan Allah yang mewartakan kabar baik. Bahwa saat-saat seperti ini kita menjalani minggu sengsara, lalu kemudian Jumat Agung, dan kemudian Paskah. Tidak lagi menjadikan semua peristiwa itu sebagai sebuah peringatan, tapi sebuah momentum untuk mengubah hidup kita. Hidup sebagai anak-anak Allah. Ibu bapak di rumah, di mana saja kita berada pada hari ini, buka hati kita. Mari kita saling berangkulan, pegang tangan suami istri, orang tua, anak, kakak, dan adik. Dan kita minta supaya identitas ilahi itu melekat kuat dalam kehidupan kita.
Dalam waktu yang bersamaan kita bersama berseru, Bapa hadirlah dalam rumah kami. Karena Bapa akan menjamin melindungi saya dan saudara. Seperti sebuah lagu yang mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Kalau selama ini kita sangat merindukan hadirnya figur Bapa, ini waktunya. Bapak yang mengerti, Bapak yang peduli kepada kehidupan anak-anaknya. Jangan lagi hidup sebagai orang Kristen yang tanpa identitas. Jangan lagi membawa kehidupan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita sadar ini merupakan sebuah bagian dari pengenapan, bagian akhir dari kitab Daniel. Kita diuji, kita dimurnikan, kita disaring. Dan apakah saya dan saudara menjadi orang yang berhasil melalui berbagai ujian dan saringan? Ini menjadi renungan buat saya dan saudara sekalian. Dari tempat di mana ibu bapak sekalian berada, jadikan itu sebagai gereja, di mana setiap saat ada doa, ada persekutuan, ada firman Tuhan, ada pujian kepada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu masa depan gereja akan seperti apa. Apakah masih akan ada orang yang mau datang di gereja ini, atau mulai berpikir gereja pun kalah menghadapi COVID-19. Hamba-hamba Tuhan pun roboh menghadapi COVID-19. Tidak ada seorang pun yang tahu jawabnya. Tetapi tugas saya dan saudara mempertahankan diri sebagai anak-anak Allah yang tidak akan dibiarkan oleh Bapa, tidak akan ditelantarkan oleh Bapa. Melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Kita memiliki satu hubungan yang begitu indah dan intim, yaitu Bapa yang hadir dalam kehidupan kita. Ketika saya dan saudara berkata Bapa kami di sorga, kalimat itu hanya bisa bermakna ketika saudara menyadari siapa diri saya dan saudara, yaitu anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah bukanlah pilihan, tetapi menjadi anak-anak Allah adalah bagian yang paling fundamental dari Injil Yohanes, dari semua kitab Injil. Dan kita bersyukur kita boleh menjadi anak-anak Allah. Di satu sisi saya dan saudara diberi banyak hal oleh Bapa, tetapi di sisi yang lain kita menggunakan kewajiban sebagai anak untuk memberitakan Injil. Kalau selama ini kita hanya melihat berita-berita yang tidak membangun, dan kita hanya menambah rasa khawatir dan takut kita, mari kita mulai berdoa. Mari kita mulai berkumpul membaca Alkitab. Mari kita mulai memberitakan Injil. Kita semua percaya dalam situasi seperti ini, setiap orang membutuhkan kabar baik daripada Tuhan. Setiap orang membutuhkan keselamatan. Dan sekali lagi Alkitab tidak pernah salah. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Karena itu tugas saya dan tugas saudara sekalian. Apakah kita dari rumah kita masing-masing kepada keluarga kita yang lain, sampaikan kabar baik bahwa Yesus Kristus tetap hidup. Dia Raja di atas segala raja. Dan karena Yesus sudah menjadi Juru Selamat, saya dan saudara sekalian, Dia membuka jalan di mana Bapa menjadi Bapa kita semuanya. Perjalanan kita masih panjang, tetapi jangan ada seorang pun yang jatuh sampai tergeletak. Kita percaya dengan firman Tuhan, dengan janjinya. Dengan kasih dari Bapa kita bisa melihat hari esok penuh kemenangan. Dari kasih daripada Bapa kita diberi kemampuan untuk berdiri tegak di tengah-tengah situasi dunia di mana banyak orang roboh pada hari ini.
Ini bukan untuk membuat diri kita menjadi sombong atau merasa lebih baik, tidak. Tapi hanya untuk sekali lagi membuktikan Bapa di dalam Kristus benar. Dan apa yang ditulis dalam firman Tuhan, Dia tidak pernah meleset. Akhir zaman akan seperti apa? Sebagian orang digambarkan seperti kambing, dan sebagian orang digambarkan seperti domba. Sebagian orang digambarkan seperti lalang, sebagian orang digambarkan seperti gandum. Keduanya berjalan bersama-sama. Tetapi saya dan saudara tidak boleh menjadi kambing, dan saya dan saudara tidak boleh menjadi lalang. Kita harus menjadi domba yang digembalakan oleh Allah, dan kita menjadi gandum yang memberkati banyak orang. Pada akhirnya sebagai gembala sidang, saya mendorong kita sekalian untuk jangan kalah. Hidup kita, Yesus yang punya. Kita berada dalam jaminannya. Kalau selama ini kita merasa kita hanya menjadi orang Kristen dan berkata yang penting saya sudah dibaptis, yang penting saya sudah ikut perjamuan kudus, yang penting saya sudah melayani Tuhan, itu hanya bagian kecil dari begitu besar kebenaran Alkitab yang diberikan kepada saya dan saudara. Hari ini yang terutama adalah identitas kita tidak boleh hilang. Identitas ilahi, bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Pada waktu sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Saya berharap Sang Bapa boleh melayani keluarganya. Jikalau tidak ada Bapa, Ibu boleh melayani. Jikalau Bapa dan Ibu tidak ada, kakak paling tua boleh melayani. Kalau Bapa dan Ibu dan kakak paling tua tidak ada, hanya seorang diri, lakukan hal yang sama. Karena tidak ada orang yang menjadi sendirian ketika menerima sakramen perjamuan kudus. Di sana ada kehadiran dari Yesus Kristus yang datang menghampiri saya dan saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan tetap hidup dalam kemenangan, tetap memberitakan Injil, dan kita tetap setia sampai kedatangannya yang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari Minggu pertama di bulan April. Terima kasih untuk firman Tuhan, persekutuan dalam keluarga kami. Buka hati dan pikiran kami agar kami menyadari bahwa kami bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi kami adalah anak-anak Allah yang pada saat bersamaan kami memiliki identitas ilahi, di mana Tuhan tempatkan kami dalam dunia untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan banyak manusia. Bapa, kami berdoa, jaga lindungi kami sekeluarga dari berbagai ancaman penyakit dan sakit. Lindungi kami dari panah api setan yang beracun. Lindungi kami sekalian dari virus Corona 19. Engkau jaga, Engkau lindungi kami, keluarga kami, rumah kami, tempat di mana kami berdiri. Engkau memberkati seluruh kebutuhan kehidupan kami. Saat-saat seperti ini, Tuhan tidak membiarkan seorang pun yang ditelantarkan. Tidak hanya di GKRI Karmel, tetapi dimanapun. Kami percaya Bapa sayang kepada anak-anaknya. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami panjatkan penuh syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita